dengan tekad kuatan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Bapak Ibu sekalian, nama saya Aditya Mayaksya. Saya sekarang menjadi kepala sekolah. Dimas bercahaya banget itu. Agus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka. Ya, yang ketiga apa? Gembira. Ya, kita sepakati konsekuensinya apa yang Bapak, kalau Bapak salah. Lari Pak, lari. Lari di depan. Gimana Ibu Bapak konsekuensinya apa? Boleh Pak nyanyi Pak, Nyanyi. nyanyi lagu Hari Merdeka. Hah? Lagu Hari Merdeka. Lagu hari ini. Tujuan mumpung ini masih momen. Jadi pertama Bapak Ibu memperkenalkan diri namanya, nanti SDM kita seperti ini. Misalkan nama Ibu siapa? Ibu Nur. Leli Nur. Nur ini. Jadi rangkai kata. Terus. Terus. Diingat terus yang belakangnya gitu ya. Ya. Mulai dari Jadi dua kata, dua nama dan nama. Oke. lupa ya. Dari siapa? Oh, dari Bapak. Dimas. Kenalan dulu Bapak. Maksudnya sekarang nama Bapak Dimas, siapa gitu. Perkenalan diri. Oh iya, maaf. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dimas Busada Pradana dari SMA. Sedikit, jadi praktik coaching yang saya lakukan di sekolah itu dengan cara apa? Menjaga sekolah. Jadi menjaga sekolah ada 3. Permasalahan orang lain. Jadi dengan adanya coaching dia mengetahui permasalahan karena satu orang dengan orang lain pasti masalahnya berbeda gitu ya. Ini praktek ini juga. Oh, bikin pulang. Foto video? Video aja nggak apa-apa. Mau foto dulu? Iya dong. Oke. Di SMA 39 kita jalan-jalan warna-warni. Ya, mau nggak jalan warna-warni Bapak Ibu? Kita biar fokus, boleh kita berdiri ya. Boleh berdiri ya. Nah, clue-nya ada berarti Belajar ya. Iya, Pak. Lalu ukur keberhasilannya kelas kondusif, peserta didik mengikuti pembelajaran, dan pendukungnya media pembelajaran. Emang sebelum kita sharing ya, sebelum Deh. Oh, tadi itu belum ya? Baru 2 ya? 3 ya? Oke. Dan waktunya awalnya kita perkenalan dulu. Perkenalan aku kan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Leli Fitriana. Saya sebagai coach di samping saya. Saya sebagai Ibu Mani sebagai coach. Mari kita mulai. Apa namanya kerjaan istilahnya? Oh iya, berarti ini mengenai seorang guru
ininya observasi. Oh iya. Oh gitu ya. Enggak, biar Ibu Sukma ya. Hanya. Oh iya. Area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan. Strateginya yaitu diskusi, tanya jawab. Bisa rekam loh Pak. Rekam kan? Diskusi terus udah ya. Oh iya, game terapi yang videonya yang langsung terus modelnya Latihannya per individu atau kelompok? Dibagi kelompok apa di latihannya presentasi juga ya? Setiap kelompok berarti ya? Berdasarkan ini kan, berdasarkan ini tadi. Soal pembelajarannya tadi kan apa? Negara apa aja Pak? Itu kan tadi tujuannya ya anak-anak memahami pengertian dan juga termasuk itu belum kayak masing-masing bagian terus tindak lanjutnya kalau anak yang sudah paham apa dia ada pertanyaan itu Iya. yang hasil latihannya di atas KTP atau KKM kriteria pencapaian KTP diberikan pertanyaan. Kok ini dingin ya? Dingin ya? Oh memang es. Remedialnya remedial selamat siang. Kami di sini dari CDP Angkatan 10 dengan binaan PP Bapak Ari Mukhtar. Kami akan melakukan uji di Rupakarya keempat ini. Saya bersama Ibu Sukma sebagai saya sebagai guru dan saya sebagai uji. Hari ini kami akan membahas tentang masalah anak-anak yang khusus. Kan kemarin itu sempat menghubungi saya nih gitu ya. Terus saya juga lihat anak itu kayaknya Buneli keren banget gitu menghadapinya gitu ya. Di sini kita mau sharing-sharing aja terkait cara ibu menghadapi PDBK yang namanya Arta itu gimana? Iya, dia Sukma ini sebenarnya kan karena saya ingat Bu Sukma kan belum pernah katanya menjadi guru saya sebelumnya pernah juga ikut dalam PDBK ya. Makanya saya tadi Bu Sukma itu saya ini sama Arta ini sebenarnya saya sudah mulai masuk sama Arta ini Bu Sukma. Tapi saya mengalami kendala pada akhir-akhir ini. Apakah Arta ini kan tidak mengkonsumsi obat PDBK atau memang seiring perkembangan tubuh dia semakin hari semakin menunjukkan sifat yang banyak
banyak mengganggu temannya dan juga merugikan dirinya sendiri. Kira-kira bagaimana Bu Sukma yang tahu misalnya Arta ini apakah dari segi makanannya atau mungkin terapi yang tidak berjalan? Coba kasih saya saran sedikit. Kita identifikasi dulu ya Bu, tadi kan Bu Nini udah cerita nih masalahnya kan, antara dia bingung sikapnya tuh karena sudah tidak mau mengkonsumsi obat atau karena memang efek pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Tapi kan ada dua nih penyebab dia seperti itu gitu. Jadi kita identifikasi dulu kira-kira apa aja yang melatar belakangi kejadian yang Ibu alami gitu kan. Nah, terus yang tadi Ibu ceritakan, kan saya juga udah melihat nih cara Bu Nelly menghadapi Arta selama ini gitu kan. Kira-kira Bu, menurut Ibu nih perbedaan sikapnya dia terlihat jauh nggak ketika dia belum mengkonsumsi obat atau ketika dia sekarang udah kelas terakhir pertumbuhan perkembangan dia bergaul dengan teman-temannya, menurut Ibu bagaimana? Saya kan sumber juga dari guru sebelumnya Bu Sukma ya. Dan mereka ini si Arta ini kayaknya sudah tidak mengkonsumsi obat. Mengakibatkan dia sangat hipernya itu keluar. Ibaratnya sebaiknya kalau Ibu Nelly itu bicara ke dokter supaya dia dibawa lagi untuk konsumsi obat. Tetapi kalau dia konsumsi obat Bu Sukma, Ibu Sukma tahu bagaimana ayahnya Dewi itu ya seperti itu gitu. Tidak ada gebrakan sama sekali. Bagaimana ya posisinya Bu Sukma saya seperti itu? Tapi saya merasa terganggu juga karena dia mengambil hukumannya. Kalau menurut Bu Nini misalnya tadi kan udah ada yang nyaranin dibawa ke hospital orang tuanya, lalu kemudian bagaimana kalau misalnya ada opsi lain nggak sih kira-kira kalau harus konsumsi obat misalnya berupa terapi ada omongan gitu. Saya sudah bicara dengan orang tuanya, memang orang tua itu selalu karena mengingat menekan laju untuk tidak ini dengan obat gitu. Cuman saya sebagai orang tua saya paham sih mungkin satu sisi juga orang tuanya juga ini dan ini lepas dari obat. Tapi karena si Arta ini juga seperti itu ini menusuk pakai pisau itu saya pakai gunting, saya sudah merasa terancam dengan anak-anak yang di sekitarnya gitu. Sementara saya mau tinggal apakah dia keluarkan tanggung ya karena dia kelas 6 sekarang. Berarti kalau yang nggak mau ya Bu Nini harus ekstra ya pengawasannya ya. Itu mengakibatkan saya itu ekstra, jadi ekstra, semuanya ekstra. Jadi saya itu istirahat kan bisa istirahat. Sampai mereka pulang baru saya bisa istirahat. Kira-kira Bu ada alternatif lain nggak sih? Pertama kan pasti harus membangun kemandirian si anak bapak. Kemudian nggak mungkin ya kalau misalnya Bu harus seorang itu mengawasi dia doang gitu. Kira-kira menurut Bu Nelly bisa nggak sih kelas teman-teman yang diajak ke saja? Teman-teman sih sama dia care ya, karena kenapa udah tahu perkembangan dia dari kelas 1 SD. Tetapi memang di Artanya ini seakan-akan kalau kita menggunakan obat, dia tidak konsumsi obat itu dia akan ya seperti itu aktif. Tapi kalau dia konsumsi obat, jadi ada sedikit penekanan di ini, jadi dia duduk gitu di bangku. Tapi kan kasihan juga itu anak-anak disuruh minum obat terus. Iya ya, itu jadi kayak dilema juga ya buat kita ya. Dan kalau dia nggak minum obat, anaknya jadi hiperaktif, mengganggu yang lain. Kalau minum obat, jadi apa? Jadi seperti orang yang itu ya. Nah terus menurut Ibu nih, tadi kan kita dari sedikit ya alternatifnya misalnya orang tuanya atau dibawa sama orang yang ahli lain. Kan kalau misalnya sadar kan kasusnya kayak kita sebenarnya kurang itu memahami sekarang cara bagaimana. Coba menurut Ibu bagaimana? Ya mungkin ya rencananya itu saya akan rencananya akan meminta orang banyak itu supaya dibiaskan secara teratur lagi. Sambil mungkin obatnya itu seling jangan setiap hari gitu. Karena mengakibatkan mungkin otaknya itu akan tumbuh. Jadi saya minta difokuskan ke terapi. Saya juga minta orang tuanya jangan hanya di rumah menyerahkan sepenuhnya kepada guru terapi juga seperti itu. Biar
juga suruh orang tua itu memiliki tanggung jawab terhadap anaknya, bukan cuma hanya menyerahkan si anak ini bulan-bulan ke sekolah, tanggung jawab dari segi kognitifnya seperti itu. Rencana mau tadi pertama coba ngomong masih bikin tunggu dulu kan ya sama orang tua, terus mengajukan alternatif lain selain obat itu terapi itu udah bagus Bu, coba ya komunikasikan dengan orang tua. Bagaimana kira-kira perangkat ini berbahaya? Ayo, ini tangan ini alat gerak, ada bagian mana ada rompi, segi apa, otot, kita minta, segi kita, apa otot apa tulang apa, betul, oh ya, ayo, kita lagi ya. Bagaimana kamu rasa langkah? Goyangkan dulu, goyangkan. Pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati.